Allah. Selanjutnya salawat dan salam mari kita kirimkan kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya minat dunia hatta akhir, yang kita harapkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Karena salah satu nabi yang memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada kita semua adalah hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diteruskan? Bisa diteruskan? Silahkan mulut menunya perhatian sini, ya. Ada informasi-informasi penting pada pagi hari ini, ya. Tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj akan kita bahas, walaupun tidak lengkap, ya, sesuai dengan keilmuan yang saya miliki akan saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf nanti seandainya apabila apa yang saya sampaikan ini ada yang salah mungkin, ya, mohon nanti dikoreksi. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini walaupun kita sudah terlambat, ya, kita sudah berada di bulan Sya'ban 5 hari, ya, pada minggu pertama di bulan Sya'ban ini, tapi tidaklah mengurangi rasa kecintaan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pada bulan yang lalu, ya, tepatnya tanggal 27 Rajab, kita sama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Sekarang Bapak tanya, apa itu Isra? Ada yang tahu? Ya, sudah mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj, tahunya Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Apa itu? Ya, ayo, tulis tangan yang tahu. Tapi Bapak kasih hadiah. Ayo. Dari yang tahu? Aduh, Zikri. Ada sama malu. Ya, calon ustaz itu. Apa Zikri? Iya. Isra merupakan perjalanan, ya, yang dilakukan oleh Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, ya, tepatnya di Masjidil Aqsa. Nah itu Bapak ulang sekali lagi, ya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestina, dari masjid ke masjid. Nah, ya, itu namanya Isra. Dan Mi'raj itu perjalanan naik dari Masjid Aqsa Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, bukan hanya langit ketujuh, tapi Sidratil Muntaha. Berapa lama perjalanan itu? Perjalanan itu dilakukan hanya sekitar 8 jam. Mulai ba'da Isya sampai sebelum subuh, sekitar jam 4, jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Itu sekitar 8 jam. Kalau kita ukur jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.500 km. Ya, kalau perjalanan dengan pakai onta itu sekitar 40 hari 40 malam. Berapa? 40 hari 40 malam. Kalau pakai pesawat Airbus seperti Garuda itu butuh waktu 1,5 jam. Tapi kalau pakai kereta cepat seperti kereta cepat yang ada di Jepang, ya, itu sekitar 17 jam. Tapi Nabi Muhammad hanya sepertiga malam, itu pun sudah bolak-balik dari langit ke-7, ya, ke Sidratul ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Ya. Itu adalah kejadian yang luar biasa. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ini, kemudian diceritakan apa yang terjadi, ya. Apa yang terjadi? Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 setelah kenabian.
Ya, pada tahun ke-8 setelah Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Latar belakang peristiwa ini terjadi yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, pada tahun ke-8 kenabian, setelah kenabian, ya. Istri beliau, siapa nama istri beliau? Siapa? Istri beliau nggak ngerti. Innalillah. Bagaimana cinta kepada Nabi, keluarga, ya, silsilah Nabi, keluarga Nabi tidak paham. Siapa istri Nabi yang pertama? Siti Khadijatul Kubro. Ya, pada tahun ke-8 kenabian istri Nabi meninggal dunia. Berselang lama, ya, paman Nabi juga yang bernama Abdul Muthalib meninggal dunia. Jadi pada tahun ke-8 setelah kenabian ini disebut juga dengan Aumul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Ya, pada tahun itu penuh dengan kesedihan. Karena Nabi itu manusia biasa juga. Ada rasa sedih, ada rasa bahagia. Ya. Nah, maka Allah jemput, ya, malaikat Jibril dikirim oleh Allah untuk menjemput Nabi. Apa kendaraannya? Dalam riwayat dikatakan kendaraan Nabi itu adalah buruk. Ya, buruk itu berasal dari kata barqun, artinya kilat. Jadi kendaraan yang ditumpangi Nabi ini adalah seperti kilat kecepatannya. Nah, warnanya putih. Dalam satu riwayat disebutkan warnanya putih. Dia lebih tinggi daripada keledai, ya, tapi lebih rendah daripada bigol. Bigol itu keledai yang kawin dengan kuda, itu agak besar. Itu, ya, tapi tidak seperti keledai, bukan. Ya, tidak ada makhluk yang menyerupai buruk ini, kecepatan yang luar biasa. Ya. Kalau diteliti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, saya mengutip, ya, ceramahnya Profesor Umar Agus Purwanto, dia dosen di Guru Besar Universitas ITS Surabaya. Dia katakan begini, kalau seandainya Isra Mi'raj ini, ya, diteliti dengan kacamata ilmu pengetahuan, dihitung. Nah, ini Bu, berarti. Ya, pakai rumus relativitas. Rumus relativitas itu mc kuadrat, ya Bu, berarti. Ya, kecepatan begitu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu, dengarkan, ini informasi penting, jangan disampaikan di Isra Mi'raj nih, ya, karena saya mengkajinya dari sudut pandang yang bermacam-macam. Kecepatan cahaya itu, ya, menghitung kecepatan cahaya itu pernah dihitung. Ternyata kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Berapa? 300.000 km per detik. Jadi kecepatan cahaya itu sekali 1 detik itu bisa mengelilingi dunia ini 6 atau 7 kali. Nah, kalau kita hitung itu kecepatan, nanti kecepatan bulan itu bagaimana? Ya. Sedangkan jarak bumi dan matahari itu sekitar 140 juta kilometer. Ya. Kemudian antara bumi dan planet Neptunus yang terluar itu sekitar 1,4 miliar kilometer. Jadi kalau dihitung dengan kecepatan 300.000 km per detik, Nabi, ya, kecepatan bulan ini 300.000 km per detik, maka Nabi dalam 8 jam itu Nabi belum sampai ke Masjidil Haram, masih di planet terluar, ya, yaitu di Neptunus, belum sampai ke bumi, apalagi sampai ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita hitung dengan kecepatan relativitas itu tidak akan mampu memahami tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Bagaimana cara memahami Isra dan Mi'raj ini adalah dengan keimanan kita terhadap Nabi SAW sebagai Rasulullah. Maka ketika diceritakan setelah Nabi Isra dan Mi'raj diceritakan kepada penduduk Mekah, maka penduduk Mekah itu banyak yang tidak percaya dengan hal tersebut.
Kemudian diceritakan kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Maka pada saat itu Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sedangkan paman beliau Abu Jahal, ya, Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amar bin Hisam. Dia tidak percaya Nabi Muhammad itu mengigau, mengada-ada. Ya, padahal ini peristiwa yang terjadi. Banyak ulama yang mengatakan, ya, Nabi Muhammad Isra, Isra itu hanya ruhnya saja, ya, hanya ruhnya saja, badannya tidak. Tapi Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj itu ruh beserta jasad. Kalau kita ambil teori relativitas tadi, tidak akan masuk akal. Kenapa? Pada kecepatan 300.000 km per detik, ya, massa yang akan melesat itu akan hancur. Nah, artinya belum itu kecepatan luar biasa. Karena di situ ada kata-kata asra itu memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana. Jangan kata-kata dalam surah Al-Qur'an itu diawali dengan subhana. Kalau dia tidak mengandung kata-kata yang menakjubkan, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang menakjubkan. Maka Allah awali dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Asra yang telah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, ya, logika kita tidak akan masuk. Nah, ya, tidak ketemu itu dengan teori relativitas, tidak ketemu itu nanti. Ya, yang memperjalankan Allah, kecuali kata-kata itu, ya, syaro. Kalau syaro itu jalan, Nabi berjalan sendiri, itu tidak mungkin. Yang memperjalankan itu adalah Allah, ya, bi'abdihi lailam, dengan hambanya pada malam hari, ya, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram Mekah ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa, ya, alladzi barakna haulahu, yang di sekelilingnya itu, ya, keberkahan yang luar biasa, ya, alladzi barakna haulahu, di sekelilingnya itu keberkahan luar biasa, linuriyahu, untuk memperlihatkan ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah, innahu was-sami'ul basir. Dalam tafsir Jalalain, kata-kata linuriyahu min ayatina itu Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, ya, alam-alam kenabian dan alam-alam malakut. Maka nanti ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu akan bertemu dengan para nabi di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Kita cerita, ya, dari Masjidil Haram Nabi Isra sampailah ke Masjidil Aqsa. Nah, ini. Sampai di sana Nabi sholat 2 rakaat. Maka apa pilihannya itu Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa dalam satu riwayat menyatakan adalah kiblat pertama kali umat Islam. Kiblat umat Islam yang pertama itu adalah Masjidil Aqsa, Palestina sana, yang sekarang pada saat ini menjadi jajahan Zionis Israel, ya, di jalur Gaza. Kenapa jadi rebutan? Karena jalur Gaza adalah tempat yang paling subur, ya. Sampai hari ini Masjid Aqsa itu menjadi rebutan. Bahkan imamnya itu saya baru baca kemarin, ya, ditangkap oleh Zionis Israel dan tentara-tentara Israel. Beragama di sana susah, anak-anak sekalian. Sekarang kita di sini bebas beragama, sholat bebas, masjid bebas, ya. Tapi masjid banyak yang kosong. Di sana susah, ya. Mau ibadahnya susah, ya. Bentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Sampai Masjidil Aqsa, ya. Kiblat pertama kali umat Islam Nabi sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian setelah itu diberikan air, 2 pilihan air. Satu air susu dan yang kedua air apa? Air anggur. Air anggur ya, bukan khamar, air anggur. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Muhammad, ya, isyraf, silakan minum. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih air susu. Apa kata Jibril? Saudara kata ya Muhammad, hadzal fitrah. Ya, benar Muhammad, engkau telah memilih fitrah, yaitu Islam. Setelah itu baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj kemana? Naik. Ya. Kalau tadi Isra itu horizontal, artinya perjalanan dari masjid ke masjid. Kalau mi'raj ini adalah vertikal, dari bumi ke langit. Kemudian terbukalah langit pertama, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam, ya, nenek moyang kita. Bertemulah dengan Nabi Adam, ucapkanlah salam. Kemudian naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Besok tanyakan ini saya sampaikan materi besok menjadi soal, ya, akidah akhlak nanti Bu ya, soal. Ini ada riwayatnya ya. Kemudian yang ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nah, kemudian naik langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Catat ya. Kemudian yang keenam, langit keenam bertemulah dengan Nabi yang badannya besar, ya. Sekali pukul orang menjadi mati, sangat kuat sekali. Nabi yang sangat kuat, ya, Nabi Musa. Ya. Kemudian naiklah ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Setelah sampai ke langit ketujuh, barulah Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Ya. Ketika naik ke Sidratil Muntaha, Jibril sudah tidak bisa mengikuti lagi. Karena apa? Tidak ada makhluk yang selamat sampai di sana. Akan hancur binasa. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai ke Sidratil Muntaha, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat perintah apa? Mendapat perintah sholat. Berapa kali? 50 waktu. Nah, coba dibayangkan kalau 50 waktu sehari semalam, kerja ada kira-kira? Kerja ada kira-kira? Namanya Nabi, ya, diberikan sesuatu langsung diterima. Pulanglah Nabi sampai langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai saudaraku, ya, apa yang telah kau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Aku mendapat perintah sholat. Wahai Nabi Musa, berapa? 50 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, naik ke atas lagi. Mohon dikurangi, karena umatku saja yang besar-besar itu, ya, masih bangkang, malas, ya, pemalas, sampai ada yang jadi monyet, ya, disuruh sholat dari Sabtu tidak mau berangkat, jadi kirodatan khasyiin, jadi monyet, atau perilakunya seperti monyet atau fisiknya seperti monyet. Allahu a'lam. Nah, minta korting lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit, minta lagi dispensasi, pengurangan, dikurang lagi 5, sampai bolak-balik sampailah 5. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, walaupun 5 waktu dalam sehari semalam ini
ya, tapi fadilah pahala dan ganjarannya satu kali sholat itu sama dengan 10. Jadi 5 kali itu sama dengan 50 sesuai dengan perintahku yang pertama kali. Bertemu lagi Nabi Musa. Berapa dapat berapa ya Muhammad? 5 wahai Nabi. Tak kurang lagi. Apa kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, saya malu, inilah yang aku akan bawa kepada umatku. Inilah perintah sholat 5 waktu, inilah yang menjadi poin terpenting bagi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada saat ini. Saya juga baca tadi pagi penelitian dari orang Belanda namanya Neil Boedel. Apa katanya itu? Dia meneliti, orang Belanda ini meneliti di Indonesia ini, penelitiannya itu mengerikan, saudara. Apa penelitiannya itu? Jumlah umat Islam yang tekun menjalankan agamanya hanya 10%. Na'udzubillah, 10%. Jadi di antara 270 juta umat Islam, yang Islam itu sekitar 250 juta, 10%-nya cuma 2,5 juta yang taat. Nah, koreksi nanti dari kita masing-masing. Benar enggak itu? Kemudian lagi lembaga survei Indonesia, itu perhatian kita semua, saya, Dewan Guru, kemudian kita semua yang hadir, siswa-siswa sekalian. Lembaga survei Indonesia bersama Bethel Institute Frederick Naumann Stifel melakukan penelitian yang mengejutkan lagi. Bahwa katanya sangat sedikit sekali kaum muda di Indonesia ini yang melaksanakan sholat 5 waktu. Berapa persen yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu itu cuma 28,7%. Yang sering 30,2%, yang tidak ada 41,1%. Artinya hampir separuh kaum muda kita tidak sholat. KTP-nya saja Islam. Bapak Ibu saudara sekalian dari rahmati Allah, poin yang terpenting itu adalah mari kita jaga sholat kita. Karena apa? Sholat ini Allah jemput, Nabi jemput langsung berhadapan. Tidak ada nabi yang berhadapan dengan Allah langsung kecuali Nabi Muhammad SAW. Perintah puasa cukup Allah kirimkan melalui wahyunya. Surah apa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, puasa. Perintah zakat cukup perintahkan Jibril menyampaikan dalam Al-Qur'an. Ati'uz zakat, bayar zakat. Perintah haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Cukup. Tapi untuk sholat, Allah memang suruh menghadap langsung. Artinya apa? Begitu penting perintah ini. Begitu penting perintah sholat ini. Dalam hadis yang saya baca tadi, yang pertama sekali dalam mukadimah, awal ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah as-sholat. Apa? Pertama kali amal yang dihisab ke hari kiamat itu adalah sholat. Ketika kamu nanti menemui hari kiamat, kita semua akan menemui itu. Yang pertama kali dihisab, diperhitungkan, dihitung-hitung, ditimbang amalnya, itu adalah amal sholat. Apabila lengkap sempurna sholatnya, maka seluruh amal-amal kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala sholat kita ini banyak yang kurang, sholatnya tidak di awal waktu, sholatnya hanya menepati hanya kewajiban saja, tidak dihayati, tidak dilungi, tidak menjadi asbab kita menjadi baik, artinya sholat kita kurang, maka seluruh amal-amal kita akan ditolak. Maka mulai hari ini anak-anakku sekalian, saya dan seluruh yang hadir yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, mari kita perbaiki kuantitas sholat kita.
kualitasnya kita perbaiki. Yang dulu ya ketika takbiratul ihram itu masih kemana-mana, hati pikiran kita kemana-mana. Sekarang setidaknya kita takbiratul ihram ini ya kita khusyukkan, nggak ada kemana-mana pikiran dan hati kita. Kita pusatkan. Ketika kita membaca Al-Fatihah, dalam hati kita itu terjemahnya kita renungi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan penguasa alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Jadi kita betul-betul khusyuk sholat kita. Itu kuantitas ditambah sholat kita itu. Tidak hanya sholat 5 waktu saja, ditambah ya, sholat duha ditambah minimal 2 rakaat. Kalau mau bangunkan istana di surga, 4 rakaat kamu sholat duha setiap hari. Tambah lagi sholat malam, qiyamul lail, bangun sepertiga malam, jam 3, jam 4 bangun, sholat tahajud, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau malam itu sinyalnya kencang, tidak ada yang pakai. Maka sholat malam tahajud itu adalah sarana kita untuk minta kepada Allah. Insya Allah cepat dikabulkan. Orang lain pada tidur, nah kalau sekarang ini kita nelpon, halo, ya, tidak paham karena semua orang pakai. Kalau malam tidak ada, kita nelpon itu kencang, ya Pak Alim, kencang. Begitu juga kalau sekarang nih pagi, sore, maghrib, apalagi maghrib, semua minta doa, minta sama Allah. Ada yang sholatnya maghrib banget, ada yang sholatnya ya maghrib banget, ya. Nah itu as'alu sholati alal munafiqi bis sholatil isya, sholatul isya wa sholatul fajr. Jadi kalau ada di situ ya, seberat-beratnya sholatnya orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Jadi kalau berat kita, sholat isya berat, sholat subuh berat, tergolonglah kita termasuk orang-orang munafik. Kuantitas sholat kita, ya diperbaiki masuk kuantitas, ditambah sholat kita. Qobliyah, ba'diyah ditambah, ya. Ayo. Ya, sholat itu sarana yang luar biasa. Ditambah lagi sholat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mohon ampun, insya Allah dibukakan pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Insya Allah, mudah-mudahan survei ini akan disurvei kembali dan kita akan berubah termasuk yang disurvei. Mudah-mudahan survei ini tidak ada seperti ini lagi, ya. Umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam terbesar yang doanya bisa menggetarkan arasy, ya. Bagaimana menggetarkan arasy? Jumlahnya saja banyak, tapi kualitasnya tidak ada. Ya, saya sampaikan setiap saya berdiri di kelas sholat, dijaga sholatnya. Afdhalus sholat min awali waqtiha. Sebaik-baik sholat itu yang di awal waktu. Maka pada hari ini ya, saya sampaikan ini, marilah kita berubah, perbaiki sholat kita, ya, penuhi masjid, ya, setiap dengan azan malah sama-sama, yang laki-laki berbondong-bondong ke masjid. Karena masjid sudah dibangun ratusan juta kosong, ya, penuhnya cuman sholat tarawih nanti. Ya, setelah tarawih, setelah Ramadan berakhir, selesai juga, masih kembali sepi. Kita inilah generasi Rabbani yang akan melanjutkan perjuangan Islam supaya Islam itu tidak punah. Ya, kalau dalam sejarah kebudayaan Islam itu Islam berkembang di Andalusia. Andalusia itu apa? Andalusia itu di mana? Andalusia itu di mana? Andalusia itu di Spanyol. Ya,
Daulah Abbasiyah berkuasa di Andalusia itu 7,5 abad. Berapa? 7,5 abad itu berapa jumlahnya? 750 tahun. Ya, Islam berkembang di Indonesia belum ada 750 tahun. Ya, nah, kita merdeka baru 76 tahun baru. Sedangkan yang di Andalusia, di Spanyol itu Islam berkuasa 7,5 abad saja bisa punah sampai hari ini. Dan tidak ada satupun pemain sepak bola yang beragama Islam di sana. Tidak ada nama-nama Islam. Muhammad Saleh itu bukan dari Andalusia. Muhammad Salah itu dari Turki ya, dari Mesir atau Turki. Artinya apa punah? Seandainya kita tidak jaga, kita tidak laksanakan perintah-perintah sebagai umat Islam ya, yang kafah tadi. Islam kita cuma di kulitnya saja, hatinya merah ya, tunggulah nanti kehancuran Islam dan kita akan asing di negeri kita sendiri. Karena apa? Kita beragama Islam menjadi malu ya, akan datang suatu saat kita beragama Islam menjadi malu, seolah kampungan, seolah-olah tidak modern ya. Jangan sampai seperti itu ya, kita pertahankan. Karena apa? Syariat Islam itu tidak akan pernah kadaluarsa. Begitu juga Al-Quran. Maka mulai hari ini dan seterusnya malah kita jaga sholat kita. Kita berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, mengisi bulan Ramadan yang akan datang kita isi dengan amalan-amalan, sholatnya ditambah, puasanya jangan sampai bolong ya. Jangan sampai kita berdusta, ditambah lagi amalan sedekah, puasa, sholat sunnah dan seterusnya. Intinya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dengan peringatan ini, ya, terutama kita perbaiki sholat kita. Karena dalam surah Al-Maun dikatakan orang yang lalai terhadap sholat itu dikatakan orang yang mendustakan agama. Mungkin ini poin penting yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seandainya ada kebenaran datangnya dari Allah, kehilafan datangnya dari saya sendiri, dan kami tutup ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulangan yang telah memberikan tausiahnya.